Sebentar, saya ini ada ini. Oh, gimana ini kok? Waduh, ini kok saya nggak bisa nih ya cek. Biasa diganti. Notification. Sebentar ya. Bisom. Hari ini Jun 24 ya? Ya. 25. Oh, 25. di Indonesia. Di 25. Kalimantan 25. Ya, Di ya, sini ya. 24. Sana lebih tua 1 hari, kita lebih muda 1 hari. 12 jam ya. Pak Jonathan lebih tua 1 hari ya. Ini saya coba untuk login ke YouTube ini sekarang. YouTube ini menerapkan itu two system notification, jadi agak sedikit lebih secure, cuman lebih berabe, lebih susah gitu. Tapi untuk supaya mengurangi hack gitu, mengurangi di hack gitu. Oh iya iya. Coba sebentar. Nggak apa-apa, take your time. Ya ya. WhatsApp web sebentar. Saya Oke, ini sebentar ini. Saya lagi mau posting. Ya, itu sekarang saya mau ya, saya sudah berhasil. Sekarang saya mau kalau Pak Fendi mau share sudah bisa. Oke, saya bentar. Mau adik-adik mau berdoa dulu apa Ya, Pak Fendi ya. mau berdoa? Oke, saya bisa berdoa. Mari saudaraku, kita satukan hati kita, berharap bahwa firman ini akan memberikan pengertian dan pewahyuan. Bapak, terima kasih. Kami berkumpul dengan tujuan mulia. Kami undang hadirat-Mu, supaya kami boleh Tuhan bertumbuh makan karena firman-Mu. Terima kasih
Tuhan, untuk waktu ini. Kami serahkan dari permulaan hingga akhir. Biar pewahyuan-Mu, biar iman yang bertumbuh Tuhan, boleh Tuhan menumbuhkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, ayo bisa katakan sama-sama 3, 2, 1 yang keras. Amin. 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 Ya. Hari ini ya bukan satu topik, sekedar topik daripada sharing saya, tapi ini adalah satu prinsip untuk kita bertumbuh. Siapa yang di sana kepingin bertumbuh? Bisa katakan, saya lihat tangannya ya. Saya, Pak. Ya, jadi pertumbuhan itu ini pakai bahasanya Alkitab ya. Pertumbuhan itu bukan seperti kayak pertumbuhan jasmani kita. Karena umur, terus kita bertumbuh jadi dari anak-anak menjadi anak muda kayak saudara. And then karena umur, tahu-tahu kita setelah menikah jadi tua. Dalam Tuhan nggak seperti gitu. Nah, saudara, artinya gini, maksudnya gimana? Maksudnya gini, pernah enggak kamu dengar orang Kristen sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi nggak bisa apa-apa. Bergantung sekali sama siapa? Sama pendetanya. Nah, kenapa dia bergantung? Doain aja malu, nggak mau berdoa. Nah, meskipun dia di gereja sudah 30 tahun loh. Ya itulah satu hal pertumbuhan. Nah, ini saya tulis ini, Miracle Grow. Ini di Amerika itu ada pupuk. Segala tanaman kalau dikasih pupuk ini, dia akan bertumbuh. Dia akan jadi besar. Nah, ini tanaman saya. Ya, ini tanaman saya. Nah, Wow. saudara Itu ini tahu ini apa? Ayo. apa? Peach ya? Peach, bukan? Yes. Nectarine atau peach? White peach. White peach. Tapi warnanya agak kemerah-merahan gitu. Merah karena dia ranum. Ya. Saudara, ini saya belajar banyak. Ya. Ini pohonnya cukup besar toh kalau saudara lihat. Ya. Tapi pada waktu dia berbuah itu buahnya ada di atas. Tapi begitu buahnya itu ranum, itu tangkainya nggak kuat lagi. Dia turun sehingga gampang dipetik. Wah, itu satu hikmat yang luar biasa. Jadi orang Kristen itu kalau yang mature ya nggak usah muluk-muluk, gampang dinikmati. Buah itu kan bukan untuk pohonnya sendiri. Buah itu untuk orang lain. Jadi firman Tuhan ini saya mau supaya kita, saudara, bertumbuh itu bukan karena pelayanannya. Kita melayani Tuhan. Kita aktif di dalam pelayanan. Tetapi supaya dalam pelayanan saudara, iman saudara itu ada buah yang dicicipi oleh orang lain. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, jadi jangan sampai saudara cuma khotbah aja, tapi kehidupannya itu ya jauh dari satu realitas, nggak kasih kayak ya orang butuh pertolongan, saudara acuin kayak. Nah itu saudaraku, buah itu kalau jatuh atau buah itu kalau sudah matang, ya dinikmati oleh orang lain. Nah, makanya saya mau supaya saudara ini lihat Matius 7 ayat 16. Daripada, ayo kita baca sama-sama. Daripada apa? Kamu akan daripada buahnya. Bukan daripada kamu melayaninya. Bukan. Nah, kalau saudara masih muda-muda, nah saudara ada waktunya belajar. Tetapi nanti pada waktu saudara ini kan dipersiapkan ya. Saudara ini bukan supaya jadi ahli pengkhotbah. Khotbah boleh lah. Tetapi kalau kita nggak ada buahnya. Pastor Fendi, ada interupsi sebentar ya. Itu
ini diperlukan anunya, presentation notes-nya. Kalau enggak bisa digedein menjadi satu enggak? Apa perlu? Oh, Diperlukan? oh iya ya, enggak sih, Enggak. enggak. Kalau diperlukan enggak apa-apa, tapi kalau enggak diperlukan digedein aja. Jadi Jadi maksud satu, aku saya harus keluar dulu ya. Nah, kayaknya ada. Nah, sebentar. nah, Share. Sebetulnya nggak perlu keluar dulu sebetulnya. Cuman tinggal, nah itu itu yang slideshow, kemudian ada slideshow, terus start from the begin. slideshow from start. Oke. Ya, Ya, gini. ya Oke. ini gede nih. Ya, oke. Nah, dari apa, saudaraku? Dari Buah. buah-buahnya. Nah, saudaraku. Jadi saya mau tanya nih ya, bukan satu permainan, tapi ini sungguh-sungguh. Kalau saya dalam hidup saudara kepingin nanam pohon jeruk, buahnya apa, saudaraku? Saya mau tanya. Durian? Jeruk. Ya pasti jeruk. Lah kalau saudara ini sehari-harinya mengikuti, menanam iman saudara, perbuatan saudara pada Yesus, keluarnya siapa? Mustinya. Yesus. Yesus. Nah, Yesus tidak buat agama loh. Tahu ya? Yesus tidak Ah, buat agama. Namanya Kristen itu miniatur Kristus. Jadi saudaraku, saudara ini ngikuti tapak demi tapak apa yang Yesus lakukan. Mulai dari ya saat ini saudara lagi belajar. Nah, dalam pada itu saya mau supaya saudara lihat, ini saya mau pakai contoh ya kehidupan Samuel. Kehidupan siapa, saudaraku? Samuel. 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 Saya belajar banyak sih kehidupan Samuel ini. Ya, Samuel itu dari kanak-kanak sampai jadi anak muda Mudah. sampai menjadi dewasa. Ini karena saya minta supaya saudara nyatet aja ya semuanya, supaya saudara bisa nanti belajar. Lah, kanak-kanak itu mulai dari Samuel 2 ayat 18. Tolong cepat. Samuel 2 ayat 18. Tolong bacakan. Siapa yang dapat supaya ini waktunya cepat. Ayo cepat yuk. 1 Samuel 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, lihat sekarang. Dia itu masih anak-anak, dia perlu untuk bertumbuh, untuk diatur. Tolong bacakan lagi 1 Samuel 3 ayat 1. Tolong. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, lihat bedanya apa tadi? Yang pertama sama yang kedua. Saya mau tanya, bedanya apa? Beda jadi muda. Iya. Yang satu masih anak-anak. Yang kedua ini muda. Mari yang terakhir, nanti dari situ kita bahas ya. Samuel 3 ayat 19. Tolong. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia
dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Terus, Maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan bahwa pada Samuel telah apa? 3, 2, 1 sama-sama. makin besar. Samuel Nah, besar. no. Kepada Samuel telah diapakan? Dipercayakan. Dipercayakan. Saya mau tanya, lihat saya. Siapa yang percaya Tuhan bisa angkat tangan? Wah, semua. Udah turunin. Ini pertanyaan yang saya tidak jebak. Siapa yang jadi kepercayaannya Tuhan hari ini? Kita. Beda loh. Wah, itu yang angkat tangan itu luar biasa. Jadi semua, saya mau tanya, siapa yang kenal Tuhan bisa angkat tangan? Semua angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang dikenal Tuhan hari ini? Sampai kamu bisa bertumbuh. Saya. Saya berdoa itu iman kamu. Jadi Samuel ini bukan hanya percaya Tuhan, dipercayakan. Jadi apa yang dia kerjakan, apa yang dia atur dalam otoritasnya dia selalu, nih lihat saya, berhasil. Apa yang dipegang oleh tangannya ini tidak gampang putus asa. Itu tangannya Joseph itu kayak begitu. Tangannya Daud, aku berperang dengan jari-jariku. Jadi apa yang dipegang tidak rusak, tidak merotol. Tapi apa yang dipegang itu jadi satu hal berkat. Handyman betul. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah, saudara ini kan percaya Tuhan. Nah, untuk pertumbuhan ini, untuk menjadi dewasa, ya satu kali saudara dipercayakan gereja. Satu kali saudara dipercayakan, dengarkan, satu kali dipercayakan visi yang besar. Jangan sampai saudara hancur loh. Banyak sekarang di dalam akhir zaman ini, ya karena cara menanganinya ceroboh, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah di atas, sudah diberkati, tetapi dia tidak hati-hati, ya kepercayaannya hancur. Nah, begitu hancur, saya boleh lihat saya, bukan cuma namanya dia, tapi nama keluarganya, nama gerejanya, nama anak-anaknya, dan hari esoknya, that's it, hancur, Pak. Saya tidak mau terjadi dalam hidup saudara seperti itu. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, ini saya mau supaya pakai ini ya. Bisa. Kalau gini kursornya bisa kelihatan. Kelihatan. Saya bisa lihat. Ya. Kelihatan. Ya. Untuk saudara bisa sehat, nih. Orang itu tiap hari harus mulai ya. Ini mulainya pertumbuhan. Itu menerima mana. Nah, ayo cepat ya. Mana ayat 16 ayat 15. Tolong bacakan yang keras. Karena ini penting. Penting. Amin. Ayo. Amin. Mana Keluaran 16 ayat 15. Ayo baca. Cepat. Keluaran pasal 16 ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seseorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Iya. Bisa lihat saya. Kursornya saya kok jadi hilang. Mungkin agak slow, mungkin di tempat lain. Ya, bisa lihat saya. Ya, bisa. Mana itu artinya apa itu? Waktu orang bangsa Israel minta daging,
Itu dia bilang, besok pagi-pagi kamu harus keluar, setiap orang harus ambil mana. Mana ini adalah yaitu seperti kayak gambar di atas itu. Itu harus dimasak, dimakan. Dan mana itu cuma pagi hari. Ya kalau boleh saya omong, lihat. Jangan pernah saudara kan nggak mau breakfast-nya dilewati. Nah, jangan sampai melewati saat teduh. Mana itu embun. Ya, artinya mana? Apa itu ya? Nah, banyak kita itu firman Tuhan nggak ngerti apa itu. Apa itu? Tapi yang penting bukan soal tanya apa. Yang penting kamu harus makan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah, itu harus setiap orang. Kalau kamu nggak makan, nggak devotion, nanti akan mempengaruhi pertumbuhan saudara. Ini dengan jangan pernah ngopi khotbahnya orang, sungguh. Dengerin boleh, dapat berkat 1-2 boleh. Tetapi jangan menipu diri sendiri. Kenapa, Pastor? Karena nanti setelah kamu melayani 17 tahun, 20 tahun, nah itulah dari dalam kamu akan tumbuh. Di mana Tuhan itu kamu makan mana-mana devotion saat teduh pada pagi hari. Nah, pada waktu saudara baca firman itu, kan kadang-kala sudah dapat berkat. Oh ini toh. Oh itu toh. Oh ini terus saudara catat. Nah itu bertumbuh. Nah saudara kalau mana itu harus 6 hari diambil. Hari ke-7 Tuhan tidak mengirim rotinya lagi, mananya itu. Kenapa begitu? Ya saudaraku. Tuhan itu bekerja 6 hari. Pada hari ke-7 maka Tuhan itu apa? Katakan Istirahat. sama-sama. Istirahat. Sabat. Siapa yang kerja? Iya. Ini adalah nubuatan. Hari kita ini bekerja saat ini di dalam Tuhan. Nanti pada hari ke-7, tahun ke-7, tahun 7000, dia resting. Siapa yang kerja? Saudara lihat di ladang, Yesus bekerja sama murid-muridnya. Makanya orang beragama itu mereka protes. Ini kan hari Sabat, kenapa kamu bekerja? Dan Tuhan Yesus ngomong, nanti pada ada satu hari kelak bahwa yang kerja itu siapa, saudaraku? Murid-muridnya, orang-orang pilihannya. Makanya sekarang ini, saudara giatlah setiap hari, ambillah, makanlah, menikmatilah saat-saat teduh, punyalah catatan, garis bawahi, catatan itu jadikanlah topik. Satu ayat pasti ada berapa poin. Nah itu saudara catat itu. Supaya untuk apa saudaraku? Untuk saudara membagikan mana yang kamu makan itu, yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah, saya lihat ini yang bisa lihat saya yang ke mana yang terakhir. Dengan mana berkat bangsa. Nah, itu kalau di kitab Wahyu bukan lagi ada susu, bukan ada roti, tetapi mana di peti perjanjian. Itu yaitu wanita yang dewasa. Nah, bisa lihat. Wanita itu bisa punya anak kalau dia dewasa. Ya, kalau dia anak-anak, nggak bisa. Makanya di wanita itu selalu di dalam Alkitab, ya, selalu wanita itu adalah gambar daripada gereja Tuhan. Nah, kalau gereja Tuhan itu betul-betul mature, artinya matang, dewasa, maka dia akan melahirkan anak-anak. Nah, dari mana itu makanannya nanti? Itu dari orang yang setiap hari makan firman Tuhan.
makan diffusion. Dan itu tidak akan habis-habisnya firman Tuhan di Yohanes 6. Barang siapa yang memakan dagingku, nih dengarkan, tidak akan mati. Jadi saudara, habis biasanya kalau saudara mau khotbah ya, aduh saya simpen-simpen lah untuk waktu yang terindah. Jangan gitu. Nah, saudara tambah sharing, tambah dikasih banyak. Memang rasanya habis sharing, habis. Nah itulah saudara, ambil lagi. Saudara diffusion lagi, saat teduh lagi. Nanti Tuhan itu akan berbicara. Mengerti enggak? Yang ngerti bisa katakan amin. Amin. Halo, ngerti ya? Ngerti Pak. Ya, yang kedua, ini saudara kalau mau sehat, ya minum di sini dikatakan minum susu. Mari buka cepat-cepat, ayo Ibrani 5. Ibrani 5 pasal 13. Yang lain bisa nanti siapin yang Yohanes 6 ayat 51. Oke. Sekarang Ibrani 15 13 ya. Tolong. Ibrani pasal 5 ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, saudara kan sudah tanggung ya. Siapa mau kayak saudara ini dianggap anak kecil. Makanya pakaiannya, barang semua, wah mau jadi dewasa, mau jadi besar. Ya, dulu kita SMP sekolah suruh pakai celana pendek, nggak mau ya ke sekolahnya aja. Tapi habis pakai celana panjang. Kenapa? Malu. Nah ini dengarkan saudaraku, milk itu, susu itu, lihat, itu untuk bayi, ya. Siapa yang kasih makan? Gak bisa dia makan sendiri, gak bisa. Makanya Samuel itu tadi kalau dibaca, Samuel yang muda itu hidup di bawah pengawasan imam siapa? Eli. Bayi itu mana bisa, nih dengarkan aku. Bayi langsung masak sendiri, telur, gak bisa. Bayi terus nyetekin TV, rusak dia, TV-nya dirusak. Bayi kalau mau jalan, bisa jalan langsung ditonton. Nggak bisa, bayi ajaib itu. Bayinya harus ditonton. Siapa yang nonton? Nah itu orang tuanya. Siapa yang nonton anak-anak rohani? Yaitu pendetanya. Siapa yang dengar pendetanya? Kalau tiap kali dengar pendetanya ngantuk. Makanya pendetanya kalau kasih makan pada bayi-bayi, dia harus yang lucu-lucu. Itu persis. Bayi itu nggak suka makan. Harus orang tuanya berlagak seperti apa, saudara? Komedi. Begitu dia, hahaha, masukin. Soalnya kalau anak tidak makan akan sakit. Makanya saudaraku, susu ini di mana tingkatan saudara masih perlu untuk diarahkan. Nggak apa-apa. Tetapi saudara harus betul-betul mau. Jangan ngantuk. Jangan kalau saudara, aduh dia lagi yang khotbah mati aku. Kalau pas, mari kita berdoa, waduh selamatlah aku tak sekalian tak tidur. Ya, wah kalau pendeta ini seneng aku. Kenapa? Guyon terus. Saudara tahu ini bukan hanya lelucon aja. Leluconnya itu ada maksudnya. Nah itu saudaraku. Dan saudara pernah lihat sirkus enggak? Sirkus. Itu kalau saudara yang orang ahli-ahli itu selalu ada umpamanya naik sepeda di apa garis yang itu. Terus yang ngawasi itu orang yang kayak badut itu ya, clown itu. Saudara tahu itu siapa? Itu bukan badut, itu gurunya, Pak. Dia sudah menguasai. Ya,
Yang masih, harus gini, yaitu muridnya. Belum bisa rileks. Nah, makanya saya minta saudara, kalau saudara merasa lahir baru, perlu untuk diarahkan. Aduh, dia kalau ngomong keras, nggak seneng aku. No. Saudara, kalau kita nggak punya orang tua yang cinta kita, mendidik, bagaimana nakalnya kita. Saudara, di tengah-tengah ini ditempatkan hamba Tuhan untuk saudara belajar. Nah, dia taunya segitu. Nggak apa-apa. Tetapi saudara, roh inilah, lihat saya. Spirit, rohnya kesombongan kita. Spirit yang tidak mau menurut, itu dipatahkan. Nanti supaya saudara ini kan nanti punya murid. Nanti baru rasa. Kamu ngomong A, dia ajo-ajo aja. Ngomong B, dia lakuin D. Waduh, sudah bisa marah loh di dalam pelayanan. Nah, kok dia bisa sabar ya? Nah, itu saudaraku. Karena dia punya bapak, jangan marah. Kalau kamu marah, kamu melayani, layak enggak? Nah, diarahkan. Biasalah dalam pelayanan itu ada gesekan. Enggak ada pelayanan tahu-tahu sempurna. Enggak ada. Nah, di situ itu saudara harus belajar. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Nah, dewasa juga perlu susu. Untuk apa? Kesehatan. Orang dewasa seperti saya, mungkin seperti Pak David, harus minum susu untuk kesehatan. Nah, sudah yang ini roti. Ayo, Yohanes 6 ayat 51, tolong. Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Iya. Kalau sudah main roti, saudara tidak bisa hanya telan. Lihat saya, harus mulai mengunyah. Ya, Pak. Roti firman ini tidak bisa saudara, nih lihat saya. Kayak sekarang ini saudara dengar. Ini kayak kita dulang. Tetapi nanti dalam proses, nanti kalau saudara besok mulai baca, nah itu saudara mulai mengunyah. Nah ini bahasanya Alkitab. Untuk apa? Supaya saudara mulai ada kekuatan. Bisa mencerna mana yang baik, mana yang pasti untuk saya lakukan saat ini. Ini diperlukan saudaraku. Jadi saudara bukan robot, tidak robotnya Tuhan, bukan. Saudara harus bisa memilih yang terbaik saat ini untuk diputuskan untuk supaya pelayanan ini bisa berhasil. Yang mengerti bisa katakan amin. Amin. Ya, kadang-kala mengunyah kan capek ya. Kadang-kala terus harus minum. Nah, mengunyah itu firman. Nah, sekarang saudara baca firman itu, lihat saya, bisa kayak koran, kayak textbook. Tapi tidak berbicara. Tapi kalau saudara sudah bertumbuh, nih ya, satu ayat ini, wah, firmannya itu memberikan pewahyuan. Oh gini toh. Wah saudara, langsung di dalam saudara itu ada kayak suara. Nah, roti itu perlu dikunyah. Pelayanan itu tidak gampang. Kalau pelayanan saudaraku, jangan bayi. Kalau bayi orang baru bertobat, saudara kasih lama-lama, oh dia sepertinya mau. Dia tahan berapa lama dia melayani. And then setelah itu tambah lama kapok dia. Begitu kapok, lihat saya, dia tidak akan ambil lagi pelayanan. Terjadi. Bisa-bisa keluar gereja. Kenapa? Kapok. Kenapa? Dikasihin tugas yang banyak. Wah, jadi beban. Jangan. Tandanya dia bertumbuh apa? Sering tanya, Pak saya mau tanya ini maksudnya apa? Nah ini, itu tanda-tanda dia ada kehidupan. Nah,
Kalau sudah lihat, waduh dia bawa pensil yang merah. Nah, itu roti mulai berjam-jam ini dengarkan. Ke sekolah, pergi kemana, dia bawa Alkitabnya. Begitu ada nganggur sedikit, dia buka Alkitabnya. Wah. Tapi kalau saudara kemana-mana nggak buka Alkitab, kecuali waktu meeting, waduh, jangan terjadi gitu dong. Benar. Karena itu tidak ada kehidupan. Saya minta ini kan saudara menabur ya, yang tadi saya ngomong. Taburlah yang terbaik. Jangan tabur nanti Yesus keluarnya siapa? Pendeta yang itu. Jangan. Taburlah firman di mana Tuhan itu mau pakai saudara dengan heran. Makanya saudaraku, saya encourage, saya beri dorongan, kalau kamu kepingin, selama ini saya kepingin ya, saudara tanya, melalui email saya, Pak, saya kepingin dengar pengajaran yang ini. Daripada saudara ini, saya cekokin terus, ini makanan ini. Nggak tahu makanan ini pas dengan kamu, kebutuhan kamu atau tidak. Gitu. Kalau saudara mau kepingin, email saya. Boleh tahu Pak David ya? Oh iya, kenapa? Boleh. Ya, email Pak, saya kepingin diajari soal ini. Ya, nanti saya siapin. Jadi saya menggembalakan, saya ngajar berdasarkan kebutuhan saudara. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Luar biasa itu. Luar biasa kesediaan dari Pastor Fendi untuk membina anak-anak ini. Amin. Ya, panggilan saya bertahun-tahun begitu. Saudara-saudara, karena saya ini kayak tukang koki, masak rohani. Jadi kebutuhannya apa, ya saya masakin. Saya bisa masak gitu, saudaraku. Dan tahu kesukaan daripada orang-orang itu. Ya. Yang terakhir adalah daging. Mari itu, tolong. Ibrani pasal 5 ayat 14. Ya, betul. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, bisa lihat. Kamu tidak akan bisa membedakan mana yang baik atau mana yang jahat kalau saudara tidak melewati step-step ini. Step-step ini penting, yaitu apa? Makan saat teduh, terus minum susu under otoritas, rasanya dikasih nasihati, nggak seneng, aduh, kalau sudah dipanggil, aduh, dia lagi, pernah nggak saudara gitu? Nah, tapi saudara harus, Samuel itu berhasil karena ada Imam Elinya. Nah, dia ajari, padahal Samuel itu nggak bisa mendengar suara Tuhan, and then balik datang kepada Imam Eli. Imam Eli, Pastor Eli, kamu panggil aku ya? Enggak. Sampai 3 kali, Imam Eli, kan kamu panggil aku. Nah, Imam Eli kan sudah dewasa. Jadi dia, jangan-jangan suara Tuhan. Nah, dia arahkan. Kalau kamu dengar lagi kayak gitu, diajari. Siapa yang ngajari? Yaitu coach-nya, pelatihnya. Yaitu yang tadi saya ngomong yang suka guyon, badutnya itu. Diajari rahasianya. Kalau ada dengar suara kayak gitu, kamu ngomong, berbicaralah hambamu siap. And then, dia dengar. Jadi saudara ini jangan melatih mendengar suara khotbahnya orang. Waduh. Nanti kalau sudah lulus, sudah dikhotbahin semua, saudara kosong itu hati saudara. Waduh, khotbahnya siapa lagi ya? Bukan karena saudara
khotbah dari orang lain loh. Sungguh kalau kamu mau membangun jemaatnya Tuhan, benar. Karena Tuhan akan kirim orang-orangnya untuk bersatu sama kamu, membangun visinya Tuhan ini yang ada di dalam hati saudara. Makanya perlu ini pertumbuhan. Jadi kalau makanan keras ini, ya saudaraku harus bolak-balik direnungkan, chewing, dikunyah. Waduh, masih terlalu rohani. Ya, ngerti tapi nggak tahu yang dimaksud apa. Itu banyak itu di mana-mana. Ini saya dapat pewahyuan, ya, ngomong. Tapi aplikasinya apa? Nggak tahu. Wah, jangan, Mbak. Jadi daging itu ya, makanan supaya makanan Tuhan itu melakukan, bisa dilakukan. Nah, mari saya mau doain saudara di dalam ini ya, tingkat-tingkat miracle grow supaya buah-buah saudara jelas dan matang dan orang bisa nikmati. Aku senang loh kalau dia khotbah. Kenapa? Aduh, bisa masuk ke rohku. Ada orang kan khotbah asal asbun aja. Sudah baik dia khotbah, tapi pengertiannya, aplikasinya mentah. Nah, saya mau berdoa supaya saudara jadi Samuel yang dipercayakan. Sudah percaya Tuhan? Sudah. Berapa tahun? 30 tahun. Terus ada pertanyaan. 30 tahun ngapain? Melayani. Lah ya melayani apa? Nggak jelas, Pak. Ini Samuel dipercayakan. Sudah kenal Tuhan? Sudah. Gimana Tuhan? Itu fotonya yang di tanggalan itu tuh. Repot. Apakah Tuhan sudah mengenal saudara? Waduh, itu pertanyaan yang kalau saudara dikenal sama Tuhan, waduh, saudara berbahagialah. Kamu tidak usah bergumul dengan pelayanan. Apalagi kalau saudara yang mengharapkan dipanggil. Waduh, saudaraku, siapa ya hari ini? Makanya saudara bertumbuhlah jadi orang yang sehat. Nanti buahnya kamu dimakan orang. Amin. Urapan-urapannya itu manis. Ada kasihnya. Ada, wah, aku dapat kalau dia ngomong. Itu Pak. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu itu hidup. Engkau katakan barang siapa yang makan daging-Mu, itu Tuhan tidak akan mati. Artinya ada kehidupan rohani yang mendatang. Tontonlah kami Tuhan yang baru mau bertumbuh dari mana, terus sampai roti, belajar untuk tunduk, belajar untuk mendengarkan pengarahan, terus roti Tuhan. Oh Tuhan, kadang-kala roti itu anyap. Firman itu dibaca anyap. Ajar untuk mengunyah, untuk melakukan hal-hal yang kecil. Sampai Tuhan daging dipercayakan dan dikenal oleh Engkau. Berkati urapan ini, urapan yang berketerusan, urapan yang bergulir, urapan yang menghidupkan. Aku perintahkan tidak ada roh yang lain yang bisa memberhentikan mereka, tapi urapan yang Tuhan bergulir, yang menghidupkan. Dalam keadaan yang sulit, mereka bisa bangun, bisa masak, bisa Tuhan Yesus berdikari sendiri, karena Engkau yang membangun kehidupan mereka. Berkati mereka. Dalam nama Yesus yang percaya bisa katakan, Amin. Amin. Pastor Fendi, ada beberapa menit. Apakah bisa seperti dirangkum aja, diurai secara cepat itu tadi, yang matriksnya nih, apa Anda tahu apakah baik Mbak gitu. Jadi ini sebentar ya,
adik-adik ini saya minta membiasakan diri untuk membawa catatan. Ya, Pak. Jadi gini, ini serius ya. Jadi catatannya itu catatan yang Anda pakai bertahun-tahun. Ya, Pak. Jadi seperti saya contohkan ya, itu saya punya catatan seperti ini. Seperti ini, buku ini ya, seperti buku ini. Ring binder ya, pakai ring binder Ya, ini. Pak. Enggak tahu apakah di Indonesia ada enggak nih? Kayak gini bisa cari enggak, Erik? Ada. Ada, Pak. Nah, kalau bisa dibeli untuk setiap anak itu, kalau habis minta lagi begitu ya. Nah, Ya, Pak. Ya, Pak. itu disimpan bertahun-tahun. Jadi, Ya. saudara catat misalkan hari ini Juni tanggal 25 yang khotbah yang ngajar distance learning Pastor Fendi Hutomo dari San Francisco jam sekian gitu. Lalu eh, Topiknya apa? topiknya apa? Lalu mungkin ada ringkasan gitu ya, ringkasan dari itu apa mengenai apa contohnya dari kehidupan Samuel dari kanak-kanak waktu muda dewasa kemudian dibuatkan ini seperti matrix ini. Matrix ini dibuatkan ya mana lalu susu lalu roti lalu daging gitu ya. Daging. Daging ya. Jadi itu dibuatkan semua dan matrix dari kanak-kanak muda dewasa itu kalau mana itu gimana kalau milk atau susu gimana kalau roti gimana dan itu. Nah itu kalau saudara buat ringkasan mungkin satu khotbah pada waktu khotbah ini saudara bisa mencatat mungkin bisa 1 lembar mungkin ya atau lebih ya terserah itu. Lalu ayat-ayatnya sudah tulis apa gitu ya. Nah kalau ada event-event penting sudah catat di sana. Lalu nah kalau perlu nanti setelah selesai nanti saya bisa posting kan anunya apa YouTube-nya, saudara bisa taruh linknya di mana gitu. Jadi kalau lain kali saudara bisa 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 lihat lagi gitu. Dan Ya, Pak. itu Oke, Pak. untuk diketahui waktu saya kerja itu 20 tahun lalu saya kerja di satu perusahaan sampai sampai tahun yang lalu. Jadi 20 tahun atau 19 tahun lebih lah. Itu saya catat setiap hari. Saya catat setiap hari kegiatan saya di kantor itu. Saya melakukan apa, lalu ada persoalan apa, dan bagaimana saya menyelesaikan persoalan itu. Saya catat itu semua di komputer. Saya bisa search, saya bisa cari gitu. Jadi saudara bisa mengerti ya, kalau itu jadi misalkan setelah 10 tahun itu persoalan di dalam kantor itu ya itu lagi keluar gitu begitu keluar saya search itu langsung ketahuan oh saya melakukan pada waktu 2 tahun yang lalu pada tanggal sekian ini ada problem ini dan penyelesaiannya begini jadi saya dengan cepat bisa refer kembali. Nah itu jadi saya punya catatan dari pekerjaan saya pada hari pertama saya masuk 20 tahun yang lalu sampai saat ini saya punya catatan, setiap catatannya itu. Nah, itulah saudara harus membuat seperti demikian. Jadi nanti kalau saudara bertugas di Kubong, di mana begitu ada masalah, wah saya ingat waktu itu Pastor Fendi berkhotbah mengenai bagaimana orang menjadi dewasa dengan proses ini. Di mana itu ya? Nah, bisa dilihat lagi, bisa dicari lagi, oh ini. Nah, kemudian bisa juga dicari ini ya, YouTube videonya. Pada waktu itu Pastor Fendi khotbah ini kan direkam semua dan juga di live stream juga. Jadi saudara bisa lihat lagi kembali. Ya, Ya. silakan. Ada yang bertanya? Ya, saya mau tambahin sedikit bahwa saudara semua ini saudara pergi ke restoran yang disuguhkan sama saudara apa? Ya menu. Mau makan kalau saudara memang betul-betul lagi set untuk mau makan yang benar, itu kan keluarnya appetizer, terus main course, baru terakhir dessert. Sama. Saya itu ada
judul yang lain, menunya Tuhan. Ini menunya Tuhan untuk membuat apa? Pertumbuhan bagi saudara. Itu caranya Tuhan. Ini bukan pewahyuan saya. Jadi kalau siapa mana, apa itu ya? Ya itulah orang yang memang disuruh nggak suka. Ambil itu. Apa? Ya itu firman. Nah itu mana? Tiap kali kalau suruh dengar, apa sih itu? Apa sih itu? Nah itu. Tapi saudara nggak ambil itu, mati kamu. Ya baik. Maksudnya gini, orang tidak makan, ya sakit toh Pak. Oh, ini yang jasmani, orang tidak makan ya sakit. Nah, saudara bilang, kalau makan rohani, nggak baca Alkitab, kan nggak sakit. Bukan sakit-sakit yang jasmani. Nah, nanti saudara jadinya pikirannya nggak karu-karuan, putus asa, gampang. Nah, itu efeknya itu yang lain situ. Makanya saudara, kalau masih kayak saudara ini, saya baru dengar loh saudaraku, selama ini 2 tahun saya, 1 tahun lebih ngajar, tanpa catatan. Menakutkan, Pak. Iya. Saya takut sama kamu. Bener, takutnya apa? Nanti kamu, orang itu kamu kasih makan apa? Iya, betul. Saya takut. Pak, saudara tahu catatan saya. Saya punya 10 yang gede-gede ini. Ini, saudaraku, saya tidak pernah, yang ini ya, khotbahin di gereja saya sendiri. Kenapa? Saya masak untuk saudara. Pak, sungguhan. Nah, kalau saudara ini gini, saya membuka diri, tulis alamat email, tak kirim saudaraku untuk saudara devotion. Kalau saudara tidak ada catatan, waduh ya saya sudah bisa, saya kan dokter rohani ya Pak. Nggak bakal ada waktu saat teduh, ngomong-ngomong. Nggak bakal, kenapa? Ya, sudah selesai apa? Virtualnya sudah selesai. Jebret. And then tunggu orang lagi. Oh man, saya ya sekali lagi maaf, kamu harus bertobat. Kamu mau menggembalakan, saya bisa lihat dalam pelayanan tidak akan tahan lama. Seperti 5 gadis bawa alatnya alat lilin, tapi nggak ada minyaknya. Habis loh Pak, nanti lama-lama, aduh berat ya, wes aku tak quit. Aku stop. Banyak itu Pak. Ya, tapi saya tidak mau supaya saudara, ini saya kasih ini kan saya nasihat karena sudah lama aku sudah bisa melihat ujung yang dari permulaan sampai ujung yang akhir. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pastor Fendi. Coba salah satu mau berdoa. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Tolong unshare Pak Fendi. Sebentar ya. Sebentar. Stop sharing. Nah, silakan apa? Ada yang bertanya? Nah, ada, Pak. Ya. Kira-kira gimana? Kenapa kok Anda nggak ada yang nyatet? Kenapa ya? Saya mau pengen tahu sih. Coba ngomong Ada, dong. Pak. Hah? Ada, Pak. Catat di HP, Pak. Nih, Catat di HP. Catat di HP. saya- Di mana? Di mana? Di catatan apa? Pakai Evernote? Pakai apa? Google Drive, Pak. Google Drive? Google Keeps. Itu baik gitu, bagus. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Ya, tapi sekarang kalau Anda mau coret-coret kan tidak mungkin bisa pakai Google itu. Seperti ada Saya- gambar atau apa, kan tidak mungkin. Kalau mau makalahnya saya bisa kirim, cuma kirim pada saya. Selama 1,5 tahun saya mengharapkan ini free, ini gratis. Ya, Pak. Apa mau saya charge? Kalau charge nanti saya. Ya, tapi Iya. kalau gratis itu orang biasanya
Yes, cuma gratis. Sebentar, itu kalau pakai apa? Google apa tadi? Google apa? Google Keeps. Google Keeps. Google Keeps. K E E P gitu. K E E Ya, P. Pak. Oh. Ya, Pak. Kalau Google Keep itu kan saudara bisa catat ya. Tapi Ya, kalau ada grafik-grafik atau ada gambar atau ada coretan-coretan gitu kan susah itu. Susah nggak? ya susah juga sih, Pak. Cuman apa namanya masih ada untuk pen-pennya tuh masih bisa digambar-gambar juga, Pak. Masih ada yang catatan 1 tahun yang lalu? Ada KOAP ada. KOAP ada katanya. Ada 1 tahun lalu. Kamu tahu yang mungkin 6 bulan yang lalu siapa yang khotbah? Ada nggak? Kamu. Jangan tanya Agape. Kamu sendiri. Nggak apa-apa. Yang Mau kemarin tuh Nggak belum apa-apa, ini dicatat. kita ngobrol sih. Yang Apa? 6 bulan yang lalu belum dicatat. Belum catat. 3 bulan lalu? Soalnya yang baru dicatat dari yang kemarin disuruh. Oh, oke. Ya, kita harus improve. Tak rasa itu bagus, elektronik bagus, tapi catatan secara ini bagus juga. Karena kadang-kadang ya, saya juga sudah lama. Kadang-kadang saudara mau ada tulisan misalkan Pastor Fendi ngajari ini istilah bahasa Gerikanya ini gitu. Saudara mau tulis bahasa Gerika kan susah nih pakai Google Keep tadi. Kalau ini Ya, Pak. bahasa Ibraninya ini gitu, susah kan? Jadi Ya, saya rasa mesti ada kombinasi dari ini, dan ini ya anu lah ya, perlu juga. Jadi ini ya, saudara pegang. Tapi memang kita ini ada banyak daripada guru-guru yang mengingatkan saya bahwa saudara ini kayaknya nggak dapat apa-apa gitu rasanya, nggak nangkep. Apakah nangkep nggak itu dari khotbah-khotbah dari 2 minggu lalu, dari 3 minggu lalu? Apakah bisa tahu ayatnya di mana? Itu kan nanti kalau saudara ada di Kupang, di Malaban gitu kan saudara nggak bisa tanya lagi. Harus harus bisa berdikari, harus berdiri sendiri. Nggak bisa tanya Erik, nggak bisa tanya Pak Yonatan, nggak bisa tanya siapa, Agape itu siapa. Harus diri sendiri, harus bisa cari itu. Nah, saya juga bisa mengerti karena banyak daripada saudara-saudara ini belum pernah menjadi mahasiswa ya. Mungkin kalau dari SD, SMP, SMA itu kan masih disuapin ya, masih disuapin artinya disuruh belajar ini ya, kita belajar ini ya. Tapi kalau mahasiswa itu cari sendiri, harus belajar sendiri, harus mandiri, nggak ada orang yang ngasih tahu. Itu kita harus berdiri. Nah, saya tapi kepingin saudara-saudara mempunyai mental seperti itu, seperti mahasiswa itu yang cari sendiri. ya, Jadi Pak. jadi 6 bulan lagi saudara ditugaskan, saudara harus bisa berdikari. Kalau misalkan ada anggota apa ada anggotanya yang minta dinikahkan, gimana? Apa saudara bisa ngatasi nggak? Ada yang minta dibaptiskan, tahu nggak itu? Bisa berdiri sendiri apa? Waduh, nggak berani nih. Tanya Pak Yonatan dulu lah. Atau ini ada yang mau minta didoakan gitu. Berani nggak mendoakan gitu. Jadi sekarang ini Anda harus dilatih betul-betul ya. Ya, tapi terima kasih, kita akan perbaiki ya. Jadi mulai minggu depan, saya rasa minggu depan tolong Erik atau yang siapa bisa tolong dibeliin aja seperti begini ya. Cocok nggak? Ini apa? Ada yang lain lagi? Ada usul nggak yang lain? Mungkin lebih baik itu Pak, lebih dihargai kayaknya kalau pakai itu Pak. Pakai apa? Maksudnya buku yang Bapak pegang binder itu. Iya, binder. Ini bisa dapat ya di Dapat di Singkawang ada. ada ya. Oke, beli aja. Lebih baik lah itu. Thank you Pak Pastor Fendi. Sorry ini kita nih lagi nggak mendewasakan adik-adik semua. Kalau bisa next week ada permintaan apa kayak jadi kalau mau baptis di mana saya kalau mau untuk puji-pujian apa kalau apapun bagaimana berjalan dalam kekudusan untuk sukses perkawinan untuk saya dulu dapat julukan Dr. Love loh. Itu Iya betul. ya,
itu praktikal bagaimana untuk bisa sampai jadi. Nah, jadi ya ini atas permintaan supaya saudara bisa sebelum minggu depan kasih tahu saya kan punya email saya fhutomo ifgf@gmail.com. Dulu kan sudah pernah ya. Ya. Pak Fendi, siswa-siswa perlu materi untuk pemuridan. Ya kayak gini ini pemuritan toh untuk pertumbuhan. Halo. Ya, Pak. Maksudnya yang itu loh Pak Sofendi yang itu apa Come Growth apa itu lead itu yang dari IFGF itu kalau bisa bukunya kita bisa beli atau gimana terus kita itu ajari. gratis Pak. Ya. Gratis. Itu bisa sign up di apps itu. Apps-nya itu IFGF ada, bisa dipakai. Come Growth of Ended. Tapi mesti ada yang mimpin ya, mesti ada yang tutoring gitu. Nanti gimana lah kita atur gimana itu ya. Oke. Saya harus ada lagi pertemuan lagi. God bless you semuanya kita sudah berdoa ya. Belum. Ayo tapi kalau Pak Sofendi harus pergi nggak apa-apa lah atau mau berdoa dulu. Oke. Saya doain ya sekali lagi Tuhan terima kasih sekali lagi untuk Tuhan pemuritan, pewahyuan untuk kami boleh bertumbuh. Jamaah pendengaran kami ini Tuhan rohani, gugahkan hati kami untuk mau meresponi Tuhan Yesus firman-Mu yang luar biasa. Berkati semua adik-adik dan adik-adik, brother and sister yang ada di sana Tuhan untuk Kau pakai menjadi orang utusan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you semuanya. Baik, tolong tulis ya. Oke.